Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman, bayangkan sejenak sebuah koper besar berwarna hitam yang tampak biasa saja, tergeletak di sudut kamar. Dari luar, tidak ada yang aneh. Resletingnya tertutup rapat, rodanya masih berfungsi dengan baik, dan pegangannya kokoh. Namun, siapa sangka, di balik penutup kain hitam itu, tersembunyi rahasia kelam yang membuat bulu kuduk berdiri. Pernahkah kalian membayangkan, seseorang yang begitu dekat, seseorang yang seharusnya menjadi pelindung dan pasangan hidup, justru berubah menjadi kejam? Teman-teman, kita tidak akan hanya mendengar kisah ini sebagai potongan-potongan kabar di koran. Namun sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin mengingatkan, kisah ini bukan untuk hati yang lemah. Setiap detailnya bisa membuat bulu kuduk berdiri. Setiap kata yang akan kalian dengar bisa membekas lama di kepala, bahkan mungkin terbawa ke dalam mimpi. Jadi, teman-teman, sobat pendengar budiman, pastikan kalian siap untuk mengikuti kisah ini sampai akhir. Karena sekali kalian mulai, tidak ada jalan kembali. Sobat, jika kalian baru pertama kali mendengar cerita seperti ini, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan like, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah nyata penuh misteri dan tragedi lainnya. Dan kalau kalian sanggup menahan ngeri, coba tuliskan angka 1 di kolom komentar. Tapi, jika kalian merasa kisah ini terlalu berat, tuliskan angka 2, dan saya akan tahu, betapa cerita ini sudah cukup membuat hati kalian bergetar. Beberapa bulan sebelum tragedi koper hitam itu menggemparkan desa. Mari kita lihat kehidupan sehari-hari pasangan ini, yang di permukaan tampak biasa-biasa saja, namun sesungguhnya menyimpan luka-luka yang kelak akan berubah menjadi badai. Pasangan itu tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota kecil. Rumah bercat putih, dengan pagar besi yang catnya mulai terkelupas dimakan waktu. Halamannya sempit, hanya cukup untuk beberapa pot tanaman dan satu sepeda motor tua yang setiap pagi meraung dinyalakan. Dari luar, tidak ada yang aneh. Rumah itu terlihat seperti rumah kebanyakan, tenang, sederhana, seolah-olah penghuninya hidup damai. Sang istri, seorang wanita muda berusia awal 30-an, dikenal sebagai pribadi ramah. Rambutnya selalu ditata rapi, wajahnya menampakkan senyum sopan tiap kali berpapasan dengan tetangga. Ia sering terlihat menyapu halaman di pagi hari, mengenakan daster warna pastel, sementara aroma masakan sarapan tercium samar dari dapurnya. Tetangga sering memuji kerapihan rumahnya, kebersihan yang selalu terjaga, dan sikapnya yang tidak pernah menimbulkan masalah. Ibu itu baik sekali, tak pernah menolak jika dimintai bantuan, begitu kata salah seorang tetangga. Sementara sang suami, lelaki berusia akhir 30-an, lebih pendiam. Tubuhnya tinggi kurus, wajahnya tirus dengan tatapan mata yang sering tampak lelah. Ia bekerja serabutan, kadang menjadi sopir, kadang ikut proyek bangunan. Orang-orang bilang, ia bukan lelaki yang buruk, tapi emosinya meledak-ledak. Ada cerita samar bahwa ia kerap membentak istrinya di balik pintu rumah, meski jarang terlihat langsung oleh tetangga. Kalau malam, kadang terdengar suara gaduh, ujar seorang ibu tetangga, tapi kami pikir itu hanya pertengkaran biasa rumah tangga. Teman-teman, dari luar mereka memang tampak normal. Namun, bukankah seringkali rumah tangga yang tampak biasa menyimpan retakan halus? Retakan yang tidak terlihat, namun lama-lama melebar, hingga akhirnya runtuh dengan suara yang mengguncang? Hari-hari pasangan ini diisi rutinitas sederhana. Sang istri mengurus rumah, memasak, dan kadang menjahit untuk menambah penghasilan. Ia sering duduk di teras sore-sore, menjahit pakaian dengan teliti, sementara matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Di saat yang sama, sang suami biasanya baru pulang, tubuhnya lelah, pakaiannya berdebu. Mereka menyapa seadanya, lalu masuk ke rumah. Dari luar, pemandangan itu tampak wajar, bahkan hangat. Namun di balik pintu tertutup, perbincangan mereka sering memanas. Ada cerita tentang uang. Tentang kebutuhan rumah tangga yang tak terpenuhi. Tentang rasa curiga. Tentang cinta yang dulu menyatukan, tapi kini perlahan berubah menjadi tuduhan dan saling menyakiti. Tetangga yang tinggal tepat di sebelah pernah berkata, malam-malam kami sering dengar suara piring pecah, kursi diseret, kadang tangisan lirih perempuan. Tapi siapa yang bisa ikut campur urusan rumah tangga orang? Sobat, mari kita bayangkan suasana rumah itu di malam-malam penuh ketegangan. Lampu ruang tamu remang,
hanya satu bohlam tua yang menggantung di langit-langit. Bau minyak tanah bercampur dengan asap rokok murahan yang selalu dihisap sang suami. Suara radio tua sering terdengar pelan, tapi tiba-tiba pecah oleh teriakan. Sang istri menangis tertahan, lalu sunyi kembali. Dan sunyi itu lebih menakutkan dari teriakan manapun. Teman-teman, di balik senyum yang diperlihatkan sang istri di siang hari, ada mata bengkak yang ditutup bedak tipis. Ada luka-luka kecil di tangannya, yang katanya karena tergores pisau dapur, padahal bukan. Dan di balik diamnya sang suami, ada amarah yang menunggu waktu untuk meledak. Semua tanda itu sebenarnya sudah ada, tapi tidak ada yang sungguh-sungguh melihat. Atau, mungkin semua orang memilih untuk tidak melihat. Hari demi hari berlalu, dan retakan kecil itu makin jelas. Sang suami semakin sering pulang larut malam, wajahnya muram, langkahnya berat. Sang istri semakin jarang keluar rumah, semakin jarang bertegur sapa. Suasana rumah itu berubah dari tempat berlindung menjadi tempat menakutkan. Dan di tengah semua itu, sebuah koper hitam besar diletakkan di pojok kamar. Awalnya hanya untuk menyimpan pakaian, tapi siapa yang menyangka koper itu kelak menjadi wadah bagi rahasia paling kelam? Sobat pendengar budiman, bukankah kehidupan seringkali memperlihatkan wajahnya yang paling menipu? Dari luar, semua tampak damai. Namun di dalam, api sedang membakar perlahan, menunggu saatnya meledak. Dan saat api itu meledak, tidak ada yang bisa menghentikan. Mari kita lanjut lebih jauh. Mari kita lihat bagaimana keluarga ini berinteraksi dengan orang-orang di sekitar mereka. Bagaimana bisik-bisik tetangga mulai terdengar lebih sering. Bagaimana tanda-tanda kecil yang diabaikan justru menjadi peringatan keras akan tragedi yang mendekat. Bisik-bisik yang perlahan muncul di antara para tetangga. Bisik-bisik itu kadang terdengar di warung kecil di ujung gang, kadang muncul saat ibu-ibu berkumpul seusai arisan, atau ketika bapak-bapak duduk santai sambil menyeruput kopi hitam. Semua orang punya firasat, tapi tidak ada yang berani mengatakannya keras-keras. Suaminya sering sekali marah, kata seorang tetangga perempuan suatu malam, suaranya sampai terdengar ke rumah saya. Seperti ada benda yang dibanting. Ah, mungkin cuma pertengkaran biasa, jawab yang lain, mencoba menenangkan. Namun tatapan mata mereka saling bertemu, menyiratkan kekhawatiran yang sama. Ada pula cerita tentang sang istri yang tiba-tiba jarang terlihat. Padahal sebelumnya, hampir setiap pagi ia menyapu halaman, atau sekadar menyapa tetangga yang lewat. Belakangan, pintu rumah itu lebih sering tertutup rapat. Jendela jarang dibuka. Bahkan, suara tawa yang kadang terdengar dari dalam rumah pun menghilang. Semua seakan tenggelam dalam sunyi. Sobat, di kampung kecil, perubahan sekecil apapun bisa menjadi bahan obrolan panjang. Orang-orang mulai bertanya-tanya. Mengapa istri itu jarang keluar rumah? Mengapa wajahnya terlihat pucat saat sekali dua kali muncul? Mengapa anak-anak tetangga yang biasa bermain di depan rumah itu kini lebih suka menjauh? Seolah-olah merasa ada hawa gelap yang menyelimuti tempat itu? Ada satu malam yang diingat warga dengan jelas. Malam ketika suara jeritan terdengar samar, lalu hening mendadak. Beberapa tetangga sudah bersiap mengetuk pintu, tapi rasa takut menahan langkah mereka. Tak ada yang berani benar-benar masuk. Mereka berdiri di depan pagar, saling berpandangan, lalu kembali pulang dengan hati tak tenang. Sejak malam itu, gosip mulai bergulir lebih cepat. Sepertinya ada yang tidak beres di rumah itu, bisik seorang bapak di warung kopi. Saya lihat istrinya kemarin lebam di tangan. Katanya jatuh di dapur, tapi saya tidak yakin. Kalau memang benar ada kekerasan, kenapa dia tidak lapor polisi? Tanya yang lain. Tapi pertanyaan itu menggantung di udara tanpa jawaban. Karena memang begitulah adanya, banyak orang memilih bungkam, entah karena takut, entah karena merasa itu bukan urusan mereka. Teman-teman, bukankah seringkali kita begitu? Kita melihat tanda-tanda, tapi kita menutup mata. Kita mendengar jeritan, tapi kita menutup telinga. Kita merasakan ada sesuatu yang salah, tapi kita memilih berdiam. Dan dalam diam itu, tragedi terus bertumbuh, semakin besar, semakin mengerikan. Suatu sore, seorang anak kecil tetangga sebelah bercerita polos pada ibunya. "Ma, aku lihat paman itu bawa koper besar, tapi berat sekali. Dia seret ke dalam kamar." Anak itu tak tahu,
kata-katanya kelak menjadi petunjuk penting. Tapi saat itu, sang ibu hanya menepis, menganggapnya hal biasa. Koper besar? Siapa peduli? Namun, bayangkan jika saat itu firasat kecil itu ditanggapi. Bayangkan jika ada yang berani bertanya lebih jauh. Mungkin tragedi ini bisa dicegah. Tapi, teman-teman, hidup tidak pernah berjalan dengan mungkin. Hidup berjalan dengan kenyataan yang sering kali terlalu pahit. Hari-hari berlalu dengan sunyi yang semakin mencekam. Bau aneh mulai tercium samar dari arah rumah itu. Bau anyir bercampur pengap, yang membuat beberapa orang menutup hidung saat lewat. Mungkin got mampet, pikir mereka. Tapi lagi-lagi, mereka memilih percaya pada penjelasan yang paling sederhana, meski hati kecil mereka berbisik, ada sesuatu yang tidak wajar. Inilah saatnya kita merenung. Bahwa tragedi besar seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang diabaikan. Dari bisikan yang ditertawakan. Dari tanda-tanda yang dibiarkan. Dari keberanian yang tidak pernah muncul. Dan semua itu akhirnya meledak menjadi kisah yang mengerikan. Sementara itu, di balik pintu rumah yang tertutup rapat, sang istri menjalani hari-hari penuh teror. Tangannya bergetar saat memegang panci, matanya sembab, tubuhnya penuh luka kecil. Ia mencoba tersenyum saat ada yang menyapa dari kejauhan, tapi senyum itu terasa pahit, dipaksakan. Ia bagaikan bayangan dari dirinya yang dulu ceria. Dan sang suami? Ia semakin jarang bertegur sapa dengan siapapun. Wajahnya muram, tatapannya tajam. Orang-orang yang berpapasan dengannya merasa ada hawa dingin, sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan. Seperti ada rahasia kelam yang menunggu waktu untuk terkuak. Teman-teman, pada titik inilah, kisah ini mulai berbelok menuju kegelapan. Retakan kecil yang dibiarkan semakin melebar. Dan koper hitam yang dulu hanya diam di pojok kamar, sebentar lagi akan menjadi saksi bisu dari tragedi paling mencekam dalam hidup mereka. Malam itu, langit tampak mendung. Angin bertiup kencang, membuat tirai jendela berayun-ayun tak beraturan. Di dalam rumah kecil itu, pertengkaran kembali memuncak. Suara bentakan terdengar jelas, diikuti dengan dentuman keras seolah ada benda berat yang jatuh menghantam lantai. Sang istri berteriak, suaranya parau bercampur tangis. Tangannya gemetar ketika mencoba menahan amarah suaminya. Kita tidak bisa terus seperti ini, katanya lirih. Tetapi kalimat itu hanya menjadi bensin bagi api kemarahan yang sudah lama membara. Di dapur yang sempit, cahaya lampu remang menciptakan bayangan panjang di dinding. Bau minyak goreng sisa makan malam masih menggantung di udara. Namun malam itu, bau lain segera memenuhi ruangan, bau darah segar yang menusuk hidung. Suami itu kehilangan kendali. Tangannya meraih pisau dapur panjang yang biasa dipakai untuk memotong daging. Dalam sekejap, tragedi pun terjadi. Pisau itu terangkat, lalu menghujam. Jeritan terdengar singkat, lalu terputus. Hening menelan rumah itu. Tubuh sang istri tergeletak di lantai, matanya membelalak, tangannya terentang lemah. Darah mengalir, merembes ke sela-sela keramik, meninggalkan noda merah pekat yang kontras dengan lantai putih. Suara detak jam dinding terdengar begitu nyaring, seakan mengingatkan bahwa waktu terus berjalan, meski satu nyawa baru saja direnggut. Suami itu berdiri kaku, napasnya terengah-engah, keringat dingin membasahi pelipis. Tatapannya kosong, namun amarah yang tadi membara kini berubah menjadi panik. Ia sadar, apa yang baru saja dilakukannya tidak bisa ditarik kembali. Mayat istrinya tergeletak di hadapannya. Dan di saat itu, pikiran gilanya bekerja, bagaimana cara menyingkirkan bukti? Ia menatap koper besar berwarna hitam di sudut kamar. Koper yang selama ini hanya dipakai untuk menyimpan pakaian, kini tampak seperti jawaban. Dengan tangan gemetar, ia menyeret tubuh istrinya ke kamar. Suara gesekan kain tubuh di lantai terdengar menyeramkan, bercampur dengan tetesan darah yang meninggalkan jejak di sepanjang jalur. Pisau kembali diangkat. Tapi kali ini, bukan untuk menyerang. Pisau itu menjadi alat mutilasi. Potongan demi potongan dipisahkan dengan dingin, seolah tubuh manusia hanyalah daging tak bernyawa. Ruangan dipenuhi bau amis menyengat, bercampur dengan suara logam pisau yang beradu dengan tulang. Setiap sayatan meninggalkan bunyi basah yang membuat siapapun yang mendengarnya akan bergidik. Keringat bercucuran,
napasnya semakin berat. Namun ia terus bekerja, berusaha merapikan potongan tubuh itu agar muat di dalam koper. Tangan gemetarnya berlumuran darah, wajahnya basah oleh campuran air mata dan keringat. Matanya memerah, seperti mata seseorang yang sudah kehilangan kendali penuh atas nuraninya. Satu persatu potongan tubuh istrinya dimasukkan ke koper. Bagian demi bagian ditata, seolah ia sedang merapikan pakaian untuk perjalanan jauh. Bau anyir kian menyengat, membuat udara dalam kamar itu hampir tidak bisa dihirup. Ketika akhirnya koper itu tertutup rapat, rumah mendadak sunyi. Tidak ada lagi jeritan, tidak ada lagi perlawanan. Hanya koper hitam besar yang diam membisu, menyimpan rahasia paling gelap yang pernah terjadi di rumah itu. Namun, tak ada rahasia yang benar-benar bisa disembunyikan. Darah tetap merembes dari bawah koper. Jejak merah tetap tertinggal di lantai. Dan bau busuk perlahan akan menyebar, menembus dinding, keluar ke jalanan, mengundang kecurigaan siapapun yang lewat. Di luar, desa masih tenang. Orang-orang sudah terlelap, tidak menyadari bahwa di salah satu rumah sederhana itu, sebuah tragedi mengerikan baru saja terjadi. Hanya anjing-anjing liar yang menggonggong tanpa henti, seakan merasakan aura kematian yang baru lahir malam itu. Suami itu duduk di kursi, menatap kosong ke arah koper. Tangannya bergetar hebat, dadanya naik turun, pikirannya kacau. Ia tahu, koper itu tidak akan selamanya menjadi tempat persembunyian. Cepat atau lambat, dunia luar akan mengetahui apa yang telah ia lakukan. Dan ketika itu terjadi, tidak ada tempat untuk berlari. Beberapa hari setelah malam berdarah itu, suasana sekitar rumah mulai berubah. Awalnya hanya samar, lalu makin jelas. Bau tak sedap perlahan merayap keluar dari celah-celah jendela yang tertutup rapat. Bau itu menusuk hidung siapapun yang lewat di depan rumah. Bukan bau got mampet, bukan pula bau bangkai tikus. Bau itu lebih menyengat, lebih berat, seperti daging busuk yang sudah lama dibiarkan membusuk. Tetangga yang pertama kali mencium adalah seorang ibu yang setiap pagi menyapu jalanan. Ia menutup hidungnya dengan kain, wajahnya meringis. Bau apa ini? Gumamnya. Ia menoleh ke kiri kanan, memastikan asal bau. Langkahnya berhenti tepat di depan pagar rumah pasangan itu. Hatinya berdebar. Ia tahu, ada sesuatu yang tidak wajar. Seiring berjalannya waktu, bau itu semakin kuat. Anak-anak yang bermain di gang mulai enggan mendekat. Mereka berlari sambil menutup hidung, tertawa-tawa canggung, tapi di balik tawa itu tersimpan rasa takut. Malam hari, gonggongan anjing semakin sering terdengar. Mereka menyalak ke arah rumah itu tanpa henti, seakan bisa merasakan ada sesuatu yang janggal di dalamnya. Bisik-bisik warga semakin kencang. Sepertinya ada bangkai besar di dalam, kata seorang bapak di warung kopi. Mungkin kucing mati di plafon, timpal yang lain, berusaha menenangkan diri. Tapi semakin lama, semakin banyak yang yakin, itu bukan bau hewan. Itu bau kematian manusia. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika seorang tetangga melihat sang suami keluar dari rumah dengan wajah pucat. Jalannya tergesa, matanya gelisah. Tangannya tampak gemetar saat menyalakan rokok di depan pagar. Ia tidak menyapa siapapun, hanya berdiri sebentar lalu kembali masuk. Pemandangan itu semakin menambah curiga warga. Ada yang berbisik, kenapa istrinya tidak pernah kelihatan lagi? Pertanyaan itu menggantung, menambah rasa gelisah. Akhirnya, beberapa tetangga sepakat melapor ke ketua RT. Laporan itu berlanjut ke polisi. Malam itu, sebuah mobil patroli datang, sirenenya meraung memecah kesunyian desa. Warga segera berkumpul, memenuhi jalan kecil itu. Lampu senter polisi menyorot ke arah pintu rumah. Wajah-wajah penuh rasa ingin tahu bercampur dengan rasa takut. Mereka berdiri berkerumun, menunggu dengan jantung berdebar. Polisi mengetuk pintu keras-keras. "Pak, tolong buka pintu." Suara tegas menggema di tengah malam. Tidak ada jawaban. Beberapa kali mereka mengetuk lagi, hingga akhirnya pintu itu terbuka perlahan. Dari celah pintu, sang suami muncul. Wajahnya pucat pasi, keringat bercucuran, matanya sembab seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. "Kenapa bau begini, Pak?" tanya salah seorang polisi. Sang suami terdiam, bibirnya bergetar, tak mampu menjawab. Polisi memutuskan masuk.
Begitu langkah mereka melewati ambang pintu, bau busuk menyambut lebih tajam, membuat beberapa dari mereka spontan menutup hidung. Warga yang berdesakan di luar menahan napas, ada yang berbisik histeris, ada pula yang sudah mengira-ngira kemungkinan terburuk. Lampu ruang tamu menyala redup. Di sudut kamar, sebuah koper hitam besar tampak mencolok. Resletingnya tertutup, tapi dari bawah koper itu tampak genangan kecil berwarna coklat kemerahan. Bau busuk paling pekat keluar dari sana. Salah satu polisi mendekat. Ia menyalakan sarung tangan karet, lalu dengan hati-hati menyentuh koper itu. "Pak, ini apa isinya?" tanyanya. Suara itu dingin, penuh tekanan. Sang suami hanya menunduk, wajahnya pucat. Tangannya gemetar, suaranya lirih nyaris tak terdengar. Itu bukan apa-apa." Namun tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Polisi memberi aba-aba. 2 orang anggota lain membantu menegakkan koper itu, lalu menarik resleting pelan-pelan. Bunyi gesekan resleting terasa begitu panjang, seperti suara kematian yang sedang dibuka perlahan. Dan saat koper itu terbuka, jeritan histeris pecah dari luar rumah. Warga berlarian mundur, sebagian menutup mata, sebagian lain menjerit sambil memeluk sesama. Bau busuk menyembur keluar, bercampur dengan pemandangan mengerikan, potongan tubuh manusia, tersusun rapi, dibungkus seadanya dengan plastik. Beberapa polisi tertegun, wajah mereka berubah pucat. 1 orang bahkan keluar rumah, muntah di halaman. Sementara itu, sang suami terduduk lemas di kursi. Matanya kosong, seakan seluruh tenaganya hilang. Ia tahu, rahasia kelamnya sudah terbongkar. Malam itu, rumah kecil itu resmi menjadi TKP. Garis polisi dipasang, lampu sorot diarahkan, dan warga tetap berdiri di luar pagar, menatap ngeri ke arah koper hitam yang baru saja memuak tragedi paling mengerikan di desa itu. Setelah koper itu terbuka, suasana berubah kacau. Polisi berusaha menenangkan warga, tapi teriakan histeris terus terdengar. Ada yang jatuh pingsan, ada yang berlari pulang sambil menangis, dan ada pula yang tetap mematung di tempat, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Malam itu, seluruh kampung seperti dibangunkan dari tidur panjang oleh kengerian yang tak terbayangkan. Polisi segera mengamankan tempat kejadian. Garis kuning dipasang mengelilingi rumah, menandakan bahwa tidak ada seorang pun boleh masuk selain petugas. Lampu sorot tambahan dipasang di halaman, membuat suasana malam tampak semakin tegang. Bayangan warga yang berkerumun di luar pagar tampak seperti sosok-sosok hitam yang menatap penuh ketakutan. Sang suami langsung diamankan. Tangannya diborgol, wajahnya pucat, keringat dingin terus bercucuran. 2 polisi menggiringnya keluar rumah. Warga yang melihat tak mampu menahan emosi. Ada yang berteriak, "Tega sekali kau." Ada pula yang berbisik, pantas istrinya tidak pernah kelihatan. Suara-suara itu bergema di udara, menambah beban atmosfer malam yang sudah mencekam. Di dalam rumah, tim forensik mulai bekerja. Mereka memotret setiap sudut, mengumpulkan barang bukti. Lantai yang berlumuran darah, pisau dapur yang tergeletak dengan bercak merah, hingga koper hitam yang kini kosong. Semua dicatat dengan teliti. Bau busuk semakin menyengat ketika potongan tubuh dipindahkan satu persatu ke kantong jenazah. Suara plastik bergesekan dengan daging yang membusuk menambah ngeri suasana. Sementara itu, di pos keamanan yang dijadikan tempat interogasi sementara, sang suami duduk dengan wajah tertunduk. Seorang penyidik menatapnya tajam. "Kenapa kau lakukan ini? Apa alasanmu?" tanya penyidik dengan nada dingin. Lelaki itu terdiam. Bibirnya bergetar, matanya kosong. Butuh waktu lama sebelum akhirnya ia membuka mulut. Dia selalu melawan. Dia selalu membuatku marah." Suaranya serak, terdengar seperti bisikan setan di telinga. Penyidik menghela napas panjang. Jawaban itu terlalu dangkal, terlalu egois, dan tidak masuk akal untuk membenarkan kekejaman sebesar itu. Namun, pengakuan awal itu sudah cukup untuk menegaskan, pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja. Tidak ada orang lain, tidak ada pihak ketiga. Hanya seorang suami yang berubah menjadi algojo bagi istrinya sendiri. Di luar, gosip warga semakin liar. Ada yang mengatakan bahwa mereka pernah melihat sang suami membawa koper besar larut malam, menyeretnya dengan wajah tegang.
Ada yang mengaku mendengar suara benturan keras dari dalam rumah beberapa hari lalu. Ada pula yang bersumpah pernah mencium bau darah dari jarak jauh. Semua cerita bercampur, membuat kebenaran dan rumor sulit dibedakan. Namun satu hal pasti, semua sepakat bahwa tragedi ini adalah yang paling mengerikan dalam sejarah kampung itu. Keesokan paginya, berita ini sudah menyebar luas. Wartawan datang, kamera televisi merekam rumah yang kini dikepung garis polisi. Warga berdesakan ingin melihat lebih dekat, meski hanya bisa berdiri dari kejauhan. Nama pelaku dan korban mulai disebut-sebut, meski dengan nada berbisik. Rasa penasaran bercampur dengan rasa takut. Ada pula yang diam-diam merasa lega karena firasat mereka akhirnya terbukti, meski dengan cara yang begitu mengerikan. Polisi melanjutkan interogasi. Mereka mencoba menggali lebih dalam. Kapan kau mulai merencanakan ini? Apakah kau mempersiapkan koper itu sebelumnya? Pertanyaan-pertanyaan tajam dilemparkan, sementara lelaki itu hanya menjawab singkat, terputus-putus. Kadang ia terdiam lama, kadang ia tiba-tiba menunduk dan menangis, lalu kembali membisu. Di luar ruang interogasi, warga masih berkerumun. Mereka berbisik-bisik tentang masa lalu pasangan ini. Ada yang berkata sang suami sering meminjam uang tapi tak pernah mengembalikan. Ada yang menyebut sang istri pernah terlihat lebam di wajah, namun mengaku jatuh. Semua tanda itu, kini terasa seperti potongan puzzle yang akhirnya membentuk gambar utuh. Rumah tangga yang selama ini dianggap wajar ternyata menyimpan bara api yang tak pernah padam. Dan ketika api itu meledak, yang tersisa hanyalah tragedi dan mayat dalam koper hitam. Penyelidikan tak berhenti hanya pada koper dan pengakuan singkat sang suami. Polisi mulai menelusuri masa lalu pasangan itu. Mereka mendatangi tetangga dekat, kerabat, bahkan teman kerja, untuk mencari potongan cerita yang bisa menjelaskan bagaimana sebuah rumah tangga berubah menjadi ladang pembantaian. Seorang tetangga lama bercerita, dulu mereka tampak mesra, Pak. Kalau pergi ke pasar selalu berdua, saling menggandeng. Tapi sejak 2 tahun terakhir, sering terdengar pertengkaran. Istrinya makin jarang keluar rumah. Suaranya bergetar, seolah tak percaya dengan apa yang terjadi. Dari keterangan keluarga, diketahui bahwa masalah ekonomi menjadi sumber api utama. Sang suami sering tak pulang membawa uang, pekerjaannya serabutan, sementara kebutuhan rumah tangga semakin menumpuk. Sang istri mencoba menambal dengan menjahit dan menerima pesanan kue, tapi usahanya tak cukup. Kekecewaan demi kekecewaan menumpuk, menjadi bara yang akhirnya membakar segalanya. Namun, polisi juga menemukan sesuatu yang lebih gelap, laporan tak resmi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Seorang adik korban mengaku pernah melihat kakaknya dengan luka lebam di wajah. Dia selalu bilang jatuh, selalu menutupi. Tapi saya tahu, itu bukan jatuh. Dia dipukul. Kata-kata itu keluar dengan air mata, menambah potret kelam dari rumah tangga mereka. Penyidik menyusun motif sementara. Tekanan ekonomi, emosi tak terkendali, dan pola kekerasan yang sudah berlangsung lama. Tapi ada satu hal yang membuat kasus ini lebih mengerikan, keputusan sang suami untuk memutilasi dan menyimpan jasad istrinya di koper. Itu bukan reaksi spontan. Itu adalah tindakan dengan kesadaran, meski dalam kepanikan. Salah seorang penyidik berkata pelan, orang yang sudah tega memotong tubuh istrinya sendiri, berarti dia sudah melampaui batas normal manusia. Kalimat itu terdengar berat, tapi semua yang mendengar mengangguk. Di luar ruang interogasi, gosip makin liar. Ada yang bilang sang suami selingkuh. Ada yang menuduh ia kecanduan judi online, hingga terlilit utang. Ada pula yang percaya ia dirasuki setan, karena tindakannya terlalu di luar nalar. Warga berdebat, masing-masing meyakini versinya, tapi semua sepakat, apapun alasannya, ini adalah kejahatan yang mengguncang. Polisi menelusuri jejak keuangan. Dari ponsel pelaku, ditemukan riwayat pinjaman daring yang menumpuk. Puluhan pesan dari debt collector menuntut pembayaran. Tekanan itu, ditambah konflik rumah tangga, diduga menjadi pemicu amarah yang tak terkendali. Namun motif ekonomi saja tak cukup menjelaskan mutilasi. Para ahli psikologi forensik yang dimintai pendapat mengatakan bahwa mutilasi sering dilakukan bukan hanya untuk menyembunyikan jasad, tapi juga sebagai bentuk pelampiasan emosi. Dalam kasus ini, sang suami mungkin merasa,
menguasai istrinya bahkan setelah kematian, dengan cara paling mengerikan. Di sisi lain, keluarga korban menuntut keadilan. Mereka menangis di depan kamera wartawan, menceritakan bagaimana korban adalah sosok yang penyayang, yang rela bekerja keras demi rumah tangga. Dia bukan perempuan sempurna, tapi dia tidak pantas diperlakukan seperti ini, kata ibunya sambil terisak. Air matanya jatuh deras, membuat banyak orang yang mendengar ikut terenyuh. Hari-hari berikutnya, kampung itu tak lagi sama. Rumah sederhana yang dulu sepi kini menjadi tontonan. Orang-orang dari luar daerah datang hanya untuk melihat TKP dari jauh. Ada yang mengabadikan dengan ponsel, ada yang sekadar berdiri terpaku. Garis polisi masih melintang, koper hitam itu kini dijadikan barang bukti, disimpan di ruang forensik. Namun satu pertanyaan besar masih menggantung, apakah tragedi ini benar-benar hanya soal emosi dan ekonomi? Atau ada rahasia lain yang belum terkuak? Penyelidikan harus terus berjalan, karena kebenaran tidak boleh berhenti di permukaan. Hasil autopsi akhirnya keluar. Dokter forensik bekerja berjam-jam memeriksa potongan tubuh yang ditemukan di dalam koper. Ruang pemeriksaan dipenuhi aroma tajam formalin bercampur sisa darah yang masih melekat di daging. Setiap potongan difoto, ditimbang, dan dicatat. Para petugas yang sudah terbiasa sekalipun mengaku sulit menahan mual. Kasus ini bukan sekadar pembunuhan, ini mutilasi yang dilakukan dengan dingin. Kesimpulan autopsi mengerikan, korban masih hidup ketika tusukan pertama dilakukan. Luka di dada menunjukkan tanda perlawanan, ada bekas cakar di lengan suami yang diduga akibat korban berusaha menyelamatkan diri. Setelah beberapa tusukan, barulah nyawa melayang. Tubuh kemudian dipotong dengan pisau dapur. Potongan tidak rapi, menunjukkan pelaku bekerja dalam kondisi panik, namun tetap cukup sistematis untuk memuat semua bagian ke dalam koper. Temuan lain yang mengejutkan adalah adanya jejak obat penenang dalam darah korban. Artinya, sang suami sempat meracuni atau membius istrinya sebelum melakukan mutilasi. Ini memunculkan pertanyaan baru, apakah pembunuhan ini benar-benar spontan karena emosi? Atau sebenarnya sudah direncanakan dengan matang? Polisi menekan sang suami dengan bukti-bukti tersebut. Di ruang interogasi, foto hasil autopsi diletakkan di meja. "Kau kasih obat apa ke istrimu sebelum membunuhnya?" tanya penyidik dengan suara tajam. Lelaki itu menunduk, wajahnya pucat, bibirnya kering. Lama ia terdiam sebelum akhirnya bergumam lirih, Aku hanya ingin dia diam. Aku tidak tahan lagi dengannya." Kalimat itu terdengar lemah, namun sekaligus menegaskan bahwa tindakannya lebih dari sekadar ledakan emosi sesaat. Di sisi lain, tim forensik menemukan bercak darah di beberapa titik rumah, di kamar mandi, di bawah ranjang, bahkan di halaman belakang. Jejak ini menunjukkan bahwa pelaku sempat mencoba membersihkan darah dengan air, tapi gagal. Bekas cairan pemutih ditemukan di lantai, bercampur dengan noda merah samar. Semua itu menjadi bukti tambahan bahwa ia berusaha menghilangkan jejak. Warga semakin gempar ketika detail hasil forensik tersebar. Gosip liar berkembang, ada yang bilang sang suami sudah lama menyimpan dendam, ada yang menuduh korban berselingkuh, ada pula yang percaya bahwa ia melakukan ritual aneh dengan potongan tubuh istrinya. Tidak ada kepastian, hanya bisik-bisik penuh spekulasi yang membuat suasana kampung semakin mencekam. Media massa tak ketinggalan. Judul-judul berita muncul dengan kata-kata sensasional, mutilasi koper hitam mengguncang kota kecil, suami jadi algojo, istri jadi korban. Wartawan berebut mewawancarai tetangga, kerabat, siapapun yang bisa memberi cerita. Kampung yang biasanya sepi kini dipenuhi kamera, mikrofon, dan lampu sorot. Warga yang tadinya bungkam kini lebih terbuka, masing-masing ingin suaranya didengar. Namun, penyidik tetap fokus pada bukti. Mereka mendalami motif ekonomi, tapi ada sesuatu yang lebih mengganggu. Dari catatan medis, ternyata suami itu pernah menjalani pemeriksaan kejiwaan beberapa tahun sebelumnya. Ada indikasi depresi berat bercampur gangguan emosi. Dokter yang menanganinya dulu pernah menyarankan terapi rutin, tapi ia berhenti setelah beberapa kali kunjungan. Jejak ini membuka kemungkinan bahwa kondisi mentalnya memperparah konflik rumah tangga. Meski demikian, penyidik tak ingin memberi celah. Fakta tetap berbicara, ia merencanakan sebagian aksinya,
ia membius korban, ia memutilasi dengan sadar, dan ia mencoba menghilangkan jejak. Semua itu sudah cukup untuk membuktikan kesengajaan. Malam itu, setelah hasil autopsi dipublikasikan, kampung kembali riuh. Warga berkumpul di warung kopi, membicarakan detail mengerikan yang mereka dengar dari berita. Ada yang berbisik sambil gemetar, bayangkan, dia memotong istrinya sendiri. Bagaimana hati bisa sekeras itu? Pertanyaan itu menggantung, membuat setiap orang pulang ke rumah dengan perasaan gelisah, menatap pasangan mereka dengan cara berbeda, seolah takut menemukan rahasia kelam yang tersembunyi. Dan koper hitam itu, yang kini disimpan di ruang barang bukti, menjadi simbol horor. Bukan lagi sekadar benda, melainkan lambang dari cinta yang membusuk, rumah tangga yang runtuh, dan rahasia yang akhirnya terkuak dengan cara paling mengerikan. Hari-hari berikutnya, penyelidikan semakin menekan sang suami. Di ruang interogasi yang dingin, lampu neon menyinari wajahnya yang pucat. Borgol membelenggu tangannya, dan setiap pertanyaan penyidik menusuk seperti pisau. Tidak ada lagi jalan keluar. Ia hanya bisa duduk, menunduk, dan akhirnya mulai membuka cerita yang selama ini disembunyikan. Aku tidak tahan lagi, katanya dengan suara serak. Setiap hari dia menghina, setiap hari dia menuntut. Aku kehilangan pekerjaan, aku kehilangan harga diriku. Dia selalu menyalahkan aku. Malam itu, aku hanya ingin diam. Aku hanya ingin semuanya berhenti. Penyidik menatapnya tajam. Berhenti? Kau tega menghentikannya dengan cara seperti ini? Membius, menusuk, memotong tubuhnya sendiri? Suara penyidik naik, penuh emosi. Suami itu menutup mata, air mata mengalir. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku panik. Saat dia terbaring, aku hanya ingin dia tidak bisa bicara lagi. Tangannya bergetar, seolah masih merasakan dinginnya pisau di genggamannya. Pengakuan demi pengakuan keluar. Ia mengaku membeli obat penenang beberapa hari sebelumnya, dari toko obat dengan alasan, untuk insomnia. Obat itu dicampur ke dalam minuman istrinya. Begitu istrinya mulai lemas, ia menyerang dengan pisau dapur. Dan setelah korban tewas, ia memutuskan untuk memutilasi demi menyembunyikan jasad. Aku pikir kalau tubuhnya dipotong, lebih mudah untuk disembunyikan. Aku salah. Sangat salah. Polisi mencatat semua detail. Tidak ada keraguan lagi, ini bukan sekadar pertengkaran yang memanas. Ada elemen perencanaan, ada persiapan, ada niat. Itu berarti hukuman berat menunggu. Di sisi lain, twist baru muncul dari hasil investigasi digital. Dari ponselnya, polisi menemukan jejak pencarian internet, cara menyimpan mayat, berapa lama bau busuk keluar dari koper, bagaimana memotong tubuh dengan cepat. Semua pencarian dilakukan beberapa minggu sebelum pembunuhan. Bukti ini menegaskan, ia sudah merencanakan jauh-jauh hari, meski dalam pikirannya mungkin bercampur antara emosi dan obsesi. Ketika bukti itu ditunjukkan, wajahnya hancur. Ia tidak bisa menyangkal. Ia hanya menunduk, tubuhnya terguncang, suaranya bergetar. Aku memang mencarinya, tapi aku tidak pernah benar-benar berniat, sampai malam itu. Namun kata-kata itu terdengar hampa. Semua orang di ruangan itu tahu, tidak ada kebetulan. Ia menyiapkan jalan gelapnya sendiri. Warga yang mendengar berita ini semakin bergidik. Gosip semakin liar. Ada yang mengatakan pelaku sudah gila sejak lama, ada pula yang menuduh ini kutukan karena dosa-dosa masa lalu. Di balik semua spekulasi itu, satu hal pasti, tidak ada seorang pun yang menyangka, tetangga yang mereka lihat setiap hari ternyata mampu melakukan sesuatu yang lebih menyeramkan dari film horor manapun. Keluarga korban menjerit histeris ketika mendengar pengakuan penuh itu. Ibunya meraung di pelukan kerabat, berulang kali berkata, "Kenapa anakku harus berakhir seperti ini? Kenapa dia tidak lari saja? Kenapa harus bertahan dengan lelaki itu?" Pertanyaan yang tak pernah bisa dijawab, hanya meninggalkan luka yang semakin dalam. Dengan semua bukti yang terkumpul, autopsi, hasil forensik, jejak digital, hingga pengakuan, kasus ini resmi ditutup di tahap penyelidikan. Jaksa sudah siap menuntut dengan pasal terberat. Namun bagi warga, kisah ini tidak berhenti di pengadilan. Kisah ini sudah menjadi legenda gelap di kampung kecil itu,
Sebuah cerita yang akan terus diceritakan dari mulut ke mulut, tentang koper hitam, tentang suami yang berubah menjadi algojo, dan tentang cinta yang berubah menjadi kebencian mematikan. Sidang pertama digelar di ruang pengadilan kota. Bangunan tua dengan dinding tinggi itu dipadati warga yang ingin menyaksikan langsung jalannya perkara. Dari luar, antrean panjang mengular. Kamera media berjejer, kilatan lampu blitz memecah suasana. Semua ingin melihat wajah pelaku yang telah mengguncang kampung dengan koper hitamnya. Suasana di dalam ruang sidang begitu tegang. Hakim duduk di kursi tinggi, palu di tangannya siap mengetuk. Jaksa, pengacara, saksi, dan keluarga korban memenuhi bangku-bangku kayu yang berderit setiap kali seseorang bergeser. Bau kertas tua bercampur parfum murahan memenuhi udara, tapi yang paling kuat terasa adalah ketegangan yang menekan dada semua orang. Ketika terdakwa digiring masuk, ruangan mendadak hening. Suami itu berjalan dengan kepala tertunduk, tangannya diborgol, wajahnya pucat, langkahnya berat. Dari arah bangku korban, terdengar isak tangis ibunya yang langsung pecah. "Itu dia, lelaki yang membunuh anakku," teriaknya, membuat suasana semakin emosional. Polisi buru-buru menenangkan, tapi air mata dan jeritan itu tak bisa dibendung. Jaksa membuka sidang dengan suara lantang. "Yang mulia, ini bukan sekadar kasus pembunuhan. Ini kasus mutilasi, perencanaan, dan penyembunyian jasad. Bukti-bukti sudah jelas, jejak digital, hasil autopsi, pengakuan terdakwa sendiri. Tidak ada ruang untuk pembelaan ringan. Kami menuntut hukuman seberat-beratnya." Suaranya menggema, membuat bulu kuduk banyak orang berdiri. Pengacara pembela mencoba bicara, menekankan kondisi mental terdakwa yang rapuh, tekanan ekonomi, dan konflik rumah tangga. "Klien kami tidak sepenuhnya sadar, ia dalam kondisi tertekan, terjebak dalam situasi tanpa jalan keluar," ujarnya. Namun kata-kata itu terdengar kosong di telinga keluarga korban. Mereka menangis keras, beberapa hampir berdiri meneriaki terdakwa. "Tidak ada alasan untuk membunuh," teriak seorang kerabat. Hakim menenangkan sidang, tapi ketegangan tak surut. Saat saksi-saksi dipanggil, kebenaran semakin terasa menyakitkan. Tetangga bercerita tentang jeritan malam, bau busuk yang mencurigakan, hingga saat koper dibuka dan potongan tubuh ditemukan. Setiap detail diulang di hadapan publik, membuat ruangan seakan kembali hidup dalam kengerian malam itu. Banyak yang menutup mata, ada yang menggigil, dan ada pula yang meneteskan air mata tanpa sadar. Ketika giliran keluarga korban bicara, suasana mencapai puncaknya. Sang ibu berdiri dengan tubuh gemetar, suaranya parau. "Anakku perempuan bayi-bayi. Dia sabar, dia selalu menutupi keburukan rumah tangganya. Dia tidak pantas berakhir dalam koper, dipotong-potong oleh orang yang seharusnya melindunginya." Tangisnya pecah, membuat banyak orang di ruang sidang ikut terisak. Hakim terdiam beberapa saat, memberi ruang bagi kesedihan itu, sebelum melanjutkan jalannya persidangan. Akhirnya, terdakwa diminta bicara. Ruangan kembali hening. Semua mata tertuju padanya. Lelaki itu mengangkat wajah, matanya merah, suaranya bergetar. "Aku menyesal, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Aku mencintainya, tapi aku juga membencinya. Aku hancur, dan aku menghancurkannya." Kata-kata itu meluncur seperti pengakuan terakhir seorang terpidana. Tapi bukannya simpati, yang terdengar justru teriakan penuh amarah dari keluarga korban. "Penyesalanmu tidak mengembalikan nyawa anak kami." Hakim mengetuk palu, memutuskan sidang diskors untuk hari itu. Namun sebelum semua orang keluar, satu kalimat singkat dari hakim menggantung di udara, menutup momen klimaks dengan dingin, "Bukti cukup, dakwaan jelas. Terdakwa akan menghadapi hukuman terberat." Suara itu menggema di ruang pengadilan, menancap di hati semua orang yang hadir. Tidak ada lagi keraguan. Jalan menuju vonis sudah terbuka, dan nasib terdakwa hanya tinggal menunggu waktu. Hari vonis akhirnya tiba. Ruang sidang kembali dipenuhi warga, keluarga, dan media. Semua ingin mendengar keputusan akhir yang akan menentukan nasib sang suami. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya, keriput makin dalam, matanya kosong. Borgol di tangannya berkilat di bawah cahaya lampu. Ia duduk pasrah, menunggu palu hakim diketukan.
Suasana menegang ketika hakim membaca putusan. Kata-kata itu jelas, tegas, dan dingin, hukuman seumur hidup bagi terdakwa. Ruangan bergemuruh. Ada yang menangis lega, ada yang bersorak kecil, ada pula yang hanya terdiam menatap kosong. Keluarga korban berpelukan, air mata jatuh deras, meski luka mereka tak akan pernah sepenuhnya sembuh. Sang suami tertunduk. Bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Dalam hatinya, ia tahu hidupnya telah berakhir, bukan di ujung tali gantungan, tapi di balik jeruji besi yang akan menelannya hingga mati. Ia kehilangan segalanya, istrinya, kebebasannya, masa depannya, dan sisa kehormatannya. Desa kecil itu pun berubah selamanya. Rumah sederhana yang menjadi tempat tragedi kini kosong, ket dindingnya mulai pudar, pagar berkarat, dan halaman ditumbuhi rumput liar. Orang-orang enggan lewat malam hari, seolah masih tercium bau busuk yang dulu pernah menghantui. Anak-anak dilarang bermain di dekat sana. Rumah itu menjadi simbol ketakutan, cerita horor nyata yang diwariskan dari mulut ke mulut. Media perlahan meninggalkan kasus ini, tapi bagi warga, kenangan tetap segar. Mereka masih ingat malam ketika sirene polisi meraung, ketika koper hitam dibuka, dan jeritan histeris menggema. Kisah itu tetap hidup, menjadi peringatan bagi semua pasangan, bahwa cinta yang retak bisa berubah menjadi bencana jika tidak diselesaikan dengan bijak. Dalam setiap obrolan di warung kopi, orang-orang masih menyebut koper hitam itu dengan suara berbisik. Jangan sampai rumah tangga kita berakhir seperti itu, kata seorang bapak, menatap istrinya dengan tatapan penuh makna. Tragedi itu menjadi pelajaran keras bagi banyak orang, bahwa kekerasan, dendam, dan kebohongan hanya akan melahirkan kehancuran. Dan inilah pesan moral yang harus kita pegang. Pasangan hidup seharusnya saling melindungi, bukan saling menghancurkan. Ketika cinta berubah menjadi amarah, ketika masalah hanya dipendam dan tidak diselesaikan, maka rumah tangga bisa berubah menjadi neraka. Jangan biarkan api kecil membakar habis segalanya. Bicarakan, selesaikan, atau pergi dengan cara yang terhormat, jangan pernah memilih jalan kekerasan. Kisah koper hitam ini menutup bab dengan luka yang dalam. Namun luka itu juga menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa hidup bersama bukan soal siapa yang berkuasa, tapi soal siapa yang mampu menjaga. Dan sekali kita gagal menjaga, maka harga yang dibayar bisa lebih mahal daripada apapun di dunia ini. Sahabat semuanya, inilah akhir dari kisah koper hitam yang mengguncang hati kita. Sebuah tragedi rumah tangga yang berubah menjadi horor nyata. Bukti bahwa amarah, dendam, dan kekerasan tidak pernah membawa solusi, hanya kehancuran dan penyesalan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih menghargai pasangan, menjaga emosi, dan tidak pernah memilih jalan kekerasan. Tangan menunjuk kanan, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol like, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmahnya. Tulis angka 1 di kolom komentar kalau kalian sanggup menonton sampai akhir, dan angka 2 jika kisah ini terlalu berat buat kalian. Terima kasih sudah setia menyimak hingga akhir. Kita akan bertemu lagi di kisah-kisah nyata berikutnya, yang tak kalah mencekam, penuh rahasia, dan tentu saja, penuh pelajaran hidup. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada, tetap berhati-hati,